Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari dengan NIM 2301013. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan komponen utama dalam pembuatan proposal penelitian. Yang pertama, ada judul penelitian. Judul penelitian adalah pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari sebuah penelitian terkait objek penelitian yang ingin diteliti, baik itu lokasi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan awal dari sebuah judul adalah untuk menarik perhatian pembaca dan untuk menarik perhatian pada masalah penelitian yang sedang diselidiki. Dalam menentukan judul penelitian, kita harus mencantumkan 3 komponen. Yang pertama itu objek formal, yang kedua objek material, dan yang ketiga konteks atau topik. Bisa juga disebut sebagai fokus kajian dalam penelitian. Nah, objek formal adalah teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian, dan objek material adalah fokus pembahasan atau objek pembahasan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian pertama dalam sebuah karya ilmiah yang menjelaskan alasan kuat mengapa sebuah topik tersebut dipilih dan kemudian kenapa topik tersebut penting untuk diteliti. Ada 7 hal penting yang harus ada di dalam latar belakang. Yang pertama itu fenomena. Fenomena adalah kejadian atau kondisi nyata yang diamati oleh seorang peneliti. Yang kedua itu ada gap fenomena. Gap fenomena adalah kesenjangan di mana terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di dunia nyata. Yang ketiga yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan atau rumusan masalah ilmiah yang muncul dari pengamatan terhadap fenomena atau gap fenomena. Yang keempat ada gap riset. Gap riset adalah celah atau kekosongan literatur, biasanya berupa pertentangan hasil antara peneliti terdahulu, baik itu hasil dari peneliti terdahulu atau metode yang belum digunakan atau topik yang belum pernah diteliti sebelumnya. Yang kelima itu ada novelty atau kebaruan. Novelty adalah kontribusi baru yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengisi gap riset, bisa berupa teori baru, metode analisis baru, atau objek penelitian yang berbeda. Yang keenam, urgensi penelitian. Urgensi penelitian merupakan alasan kuat mengapa penelitian tersebut sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Biasanya membahas dampak, manfaat praktis, atau kontribusi teoritisnya. Yang ketujuh yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan batas ruang lingkup yang mempersempit masalah penelitian agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tahap awal yang sangat krusial di mana peneliti menemukan, memilih, dan merumuskan fenomena atau kesenjangan yang ingin diteliti. Secara sederhana, ini adalah proses mengubah kebingungan menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang jelas. Selanjutnya, fokus atau batasan masalah. Fokus masalah menentukan inti persoalan yang diteliti, sedangkan batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup agar penelitian tidak melebar. Jika digabungkan keduanya, fokus dan batasan masalah membentuk rumusan masalah yang jelas, terarah, dan dapat dikaji secara mendalam sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan-pernyataan peneliti yang disusun secara sistematis untuk menyatakan dengan persoalan yang akan diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dijawab melalui penelitian tersebut. Secara sederhananya, tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin kamu capai dari rumusan masalah. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian, baik untuk bidang ilmu
praktisi, maupun masyarakat. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ini digunakan untuk penelitian kuantitatif. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diuji secara statistik. Nah, dalam penelitian kuantitatif, secara sederhananya hipotesis adalah jawaban sementara untuk satu pertanyaan penelitian yang angkanya bisa dihitung dan diuji kebenarannya. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori adalah struktur konseptual yang berisi teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang dipakai sebagai landasan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan suatu penelitian. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian penelitian yang berisi uraian, analisis, dan rangkuman dari teori, konsep, buku, jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan topik yang kamu teliti. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab rumusan masalah penelitian. Secara sederhananya, metode penelitian adalah peta jalan tentang bagaimana kamu akan melakukan penelitian dari awal sampai selesai. Selanjutnya itu ada sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan adalah urutan atau susunan bab dan subbab dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis agar pembaca mudah mengikuti alur penelitian. Terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber rujukan yang kamu gunakan dan kamu kutip dalam penelitian. Daftar pustaka ditulis secara sistematis di bagian akhir karya ilmiah. Daftar pustaka berfungsi sebagai penghargaan pada penulis asli yang idenya kamu pakai. Kemudian, memudahkan pembaca melacak sumber asli dan menghindari plagiasi karena semua kutipan dicantumkan sumbernya.